Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Al-Ustadz Muhammad Sobirin selaku Kepala Sekolah SD Irada Full Day Education, yang saya hormati segenap Dewan Para Asatid wa Asatidah, dan tak lupa pula segenap wali murid SD Irada beserta para siswa-siswi. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang manakala telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita bisa beraktivitas sehari-hari dengan baik dan mengikuti rutinan kaidah kajian indah SD Irada. Marilah kita ungkapkan rasa syukur kita dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat serta salam semoga tetap tersanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang manakala telah menuntun kita dari jalan yang salah menuju jalan yang benar, yakni agama Islam. Mari kita ucapkan rasa syukur kita dengan bacaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kini kita semua telah memasuki bulan Rajab, yang dimana bulan Rajab ini mengingatkan kita pada suatu peristiwa yang begitu besar, yakni dimana baginda Rasulullah SAW menjalankan perintah, yaitu perintah peristiwa Isra Mi'raj. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj ialah perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, yang dilakukan pada malam hari, dan dinaikannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke langit ketujuh dengan malaikat Jibril dan menunggangi seekor buruk. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, dikisahkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an dalam sebuah hadis riwayat Muslim bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj didatangkannya buruk, hewan putih, untuk mengantar Nabi Muhammad SAW ke Baitul Maqdis. Sesampainya di Baitul Maqdis, Nabi Muhammad SAW melakukan sholat 2 rakaat. Setelah Nabi Muhammad SAW melakukan sholat 2 rakaat, kemudian datanglah malaikat Jibril dengan membawa wadah yang berisikan anggur dan susu.
Kemudian Nabi Muhammad SAW disuruh memilih sama malaikat Jibril, memilih anggur apa susu. Kemudian Nabi Muhammad SAW memilih susu. Dan malaikat Jibril berkata, kau telah memilih yang sesuai. Kemudian malaikat Jibril naik bersama Nabi Muhammad SAW menunggangi buraq, dan pergilah beliau berdua ke langit ke-7. Yang pertama, anak-anakku sekalian yang berbahagia, perlu diketahui bahwasannya dalam perjalanan ke langit ke-7 itu setiap langit pasti ada penjaganya, dan juga ada nabi-nabi di setiap langit itu. Yang pertama, di langit pertama ada Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua ada Nabi Isa dan Yahya. Di langit ketiga ada Nabi Yusuf. Di langit keempat ada Nabi Idris. Di langit kelima ada Nabi Harun. Di langit keenam ada Nabi Musa. Dan di langit ketujuh ada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kemudian Sidratul Muntaha. Anak-anakku sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW naik ke langit ke-1, bertemulah dengan seorang penjaga langit di pintu 1. Kemudian penjaganya berkata, siapa engkau? Kemudian malaikat Jibril menjawab, aku Jibril. Kemudian penjaganya berkata lagi, bersama siapa kau kesini? Kemudian malaikat Jibril menjawab, aku bersama Muhammad. Dan penjaganya menjawab, apakah dia utusan Allah? Kemudian Jibril menjawab lagi, ya, dia utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibukakanlah pintu langit yang pertama. Ketika pintu langit dibukakan, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Adam mendoakan kebaikan atas Nabi Muhammad SAW. Sesampai di langit pertama selesai, kemudian Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril melanjutkan perjalanannya ke langit kedua, ke langit ketiga, dan ke langit keempat, ke langit kelima, ke langit keenam, ke langit ketujuh, sampai tibalah di Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk kepada umatnya melaksanakan ibadah yang berupa sholat 5 waktu. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, perlu diketahui bahwasannya asal mulanya sholat 5 waktu itu tidak terjadi begitu langsung sholat 5 waktu begitu saja. Akan tetapi pertama Allah langsung memerintahkan kepada Nabi Muhammad bahwasanya umatnya disuruh melaksanakan ibadah sholat wajib berupa 50 rakaat sehari semalam. Kemudian Nabi Muhammad SAW turun. Sesampai di langit yang ke-6, Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Muhammad SAW ditanya dengan Nabi Musa, wahai Muhammad, apa yang diperintahkan Allah kepadamu untuk umatmu? Kemudian Nabi Muhammad menjawab, Allah memerintahkan kepada umatku untuk melaksanakan sholat 50 rakaat dalam sehari semalam. Kemudian Nabi Musa menjawab, wahai Muhammad, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mintalah keringanan atas perintahnya, karena dengan umatmu melaksanakan ibadah sholat 50 rakaat tidak akan mampu. Kemudian Nabi Muhammad SAW kembali lagi ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika itu Allah memberi keringanan menjadi sholat 45 rakaat sehari semalam.
Kemudian Nabi Muhammad SAW turun kembali, dan sampai di langit yang keenam Nabi Muhammad SAW berjumpa lagi dengan Nabi Musa. Kemudian ditanya kembali dengan Nabi Musa, "Wahai Muhammad, apa yang diperintahkan Allah atas umatmu?" Dan Nabi Muhammad menjawab lagi, "Allah memerintahkan atas umatku untuk melaksanakan ibadah sholat sebanyak 45 rakaat sehari semalam." Kemudian Nabi Musa menjawab, "Wahai Muhammad, kembalilah engkau kepada Allah dan mintalah keringanan lagi, karena sesungguhnya dengan umatmu melaksanakan sholat 45 rakaat tidak akan sanggup untuk melaksanakannya." Kemudian Nabi kembali lagi dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, diberi keringanan, dikurangi 5 lagi menjadi 40 rakaat. Sesampainya itu Nabi turun kembali bertemu dengan Nabi Musa, dan Nabi Muhammad kembali lagi untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesampailah Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan diberi keringanan sebanyak sholat melaksanakan 5 waktu dalam sehari semalam, yaitu waktu duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Sampainya dengan perintah itu, Nabi Muhammad turun kembali dan berjumpa dengan Nabi Musa. Kemudian ditanya lagi, "Wahai Muhammad, apa yang diperintahkan Allah atas umatmu?" Kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Allah memerintahkan atas umatku untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam." Kemudian Nabi Musa menjawab, "Wahai Muhammad, mintalah keringanan kepada Allah, kembalilah lagi." Dan Nabi Muhammad menjawab, "Wahai Nabi Musa, aku malu telah meminta keringanan kepada Allah berkali-kali." Kemudian Nabi Muhammad SAW turun lagi sampai ke langit ke-1, dan kemudian itu selesailah peristiwa Isra Mi'raj yang dikenang dengan sebagai umat Islam itu peristiwa Isra Mi'raj, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atas umat Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu wali murid yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui betapa pentingnya sholat bagi kita semua. Untuk menjalankannya saja Nabi Muhammad SAW meminta berkali-kali kepada Allah untuk memberikan keringanan untuk umatnya. Semoga kita bisa menjalankan ibadah sholat 5 waktu dengan baik, meskipun ibadah sholat 5 waktu itu kadang-kadang kita laksanakan juga kadang telat, kadang juga masih banyak beraktivitas yang lain sebagainya. Namun dengan peristiwa Isra Mi'raj ini bisa menumbuhkan kepada kita semua agar kita lebih semangat melaksanakan sholat 5 waktu. Syukur-syukur kita bisa melaksanakannya dengan jamaah dan tepat waktu. Bapak-bapak, ibu sekalian, dan pemirsa Kaidah Kajian Ida ST Irada yang berbahagia, marilah kita peringati peristiwa Isra Mi'raj ini dengan menumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW, yang manakala telah berjuang untuk umatnya sehingga kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Bapak Ibu wali murid dan anak-anakku sekalian insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah cerita atau kisah yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Mudah-mudahan apa yang menjadi kisah tadi bisa mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW
dan juga bisa menumbuhkan kepada kita rasa cinta kepada Nabi dan juga semangat kita dalam melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, itulah cerita singkat dari saya asal mula sholat 5 waktu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.